Selamat malam. Saya Abian, kembali lagi dengan baju yang sama, kembali lagi dengan keadaan yang sama dengan video yang kemarin, karena ini shootnya dalam satu kali take. Oke, akhir-akhir ini teman-teman mungkin sering buka Instagram dan juga TikTok ataupun Twitter, apapun medianya, teman-teman pasti udah pernah ngelihat kata-kata McLaren luar apa bos? Sebenarnya aku malas bahas tentang hal ini, tapi setelah saya cari tahu lebih lanjut, mungkin nggak ada salahnya apabila aku ikut nimbrung dan juga apa yang bisa kita pelajari dari hal ini. Awalnya mungkin aku nggak tertarik untuk bahas tentang influencer. Awalnya aku nggak tertarik tentang komen terhadap orang lain, tapi setelah saya riset dan juga setelah saya lihat-lihat di media sosial, ternyata menarik juga untuk kita bahas. Nah, sebenarnya teman-teman, seorang influencer ataupun YouTuber ataupun konten kreator lah, mereka nggak ada salahnya apabila mereka mulai buat usaha, apabila mereka buka kelas ataupun mereka buka lowongan apapun, karena kan mereka punya value, mereka punya kelebihan yang bisa mereka share, dan juga dari kelebihan tersebut bagaimana caranya mereka itu bisa mendapatkan penghasilan. Nah, tapi teman-teman, yang jarang diketahui oleh influencer adalah beban mereka yang besar. Karena apa? Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka perbuat itu pasti akan diterima orang lain, dan mungkin orang lain akan meniru apa yang mereka lakukan. Nah, namanya aja influencer. Influencer itu pasti kerjaannya adalah menginfluence orang, mengajak orang bagaimana agar orang-orang itu bisa dipengaruhi tindakannya oleh seorang influencer tadi. Nah, di sini adalah sadar gak sadar, apa yang kita sebar sebagai seorang content creator ataupun apa yang kita sebar sebagai seorang influencer ini itu akan berdampak besar bagi orang lain. Mungkin teman-teman di sini menyadari bahwasanya yang sekarang sedang tren ataupun yang sedang viral itu adalah video-video, misal nih video anak-anak, video kartun anak-anak itu beberapa aku lihat ya, banyak dengan kata-kata kotor, banyak tentang kekerasan. Padahal ini video kartun anak-anak, ini itu banyak kata-kata kotor tentang kekerasan. Lalu kartun yang isinya marah-marah, kartun yang isinya menghina orang lain. Padahal teman-teman, konsumen mereka itu adalah usia-usia rentan, usia-usia yang mana seharusnya mereka itu masih bisa bermain, mereka itu masih di tahap belajar. Konten-konten yang disuguhkan ke mereka itu adalah konten-konten yang berbau kekerasan dan juga berbau tentang hal-hal yang bodoh sebenarnya. Nah, di sini poin penting yang harus diketahui itu adalah seorang influencer itu akan diikuti apabila mereka punya kelebihan. Influencer itu akan banyak yang minat, banyak laris itu apabila mereka punya value yang mereka tawarkan. Entah itu mereka mungkin dari ilmunya, dari tampangnya, dari skill-skill mereka, atau mungkin dari sikap mereka ataupun perilaku mereka yang berbakat untuk menghibur orang lain. Nah, biasanya influencer ini pula yang mengajak teman-teman semuanya, mengajak para konsumen ataupun penontonnya ini melakukan apa yang mereka mau. Misal nih, apabila seorang influencer punya ilmu tentang manajemen keuangan, pasti seorang influencer ini tuh akan mungkin buka kelas ataupun membagikan ilmunya akan manajemen keuangan kepada konsumen-konsumen mereka, kepada istilahnya kepada fans-fans mereka yang ingin belajar pula akan manajemen keuangan. Nah, oke, lalu apa sebenarnya dampak negatif dan juga positifnya tentang adanya seorang influencer? Nah, kita mulai dari dampak negatifnya dulu teman-teman. Dampak negatifnya, karena kan influencer kan kebanyakan kalau sekarang itu main perannya di online. Influencer yang dimana mereka itu menjangkaunya ke ranah media sosial, tempat online lah ya intinya. Nah, dampak negatif dari influencer online ini adalah market mereka itu sangat luas, dimana mungkin dari konten-konten nih, misalnya konten-konten tentang manajemen keuangan, mungkin aja yang bisa menonton itu adalah anak SD, mungkin aja mereka yang menonton itu adalah anak di bawah umur, yang mana biasanya konsumen-konsumen ini itu adalah usia-usia rentan. Usia rentan itu dimana mereka itu belum bisa berpikir secara kritis, berpikir bernalar itu sebenarnya belum bisa. Mereka itu butuh pendampingan, tapi ketika mereka dilepas ke dalam dunia YouTube yang isi kontennya itu mungkin bisa dibilang belum tersaring ataupun media sosial seperti TikTok dan lain-lain, mereka itu belum bisa membedakan antara mana yang harus diikuti dan juga mana yang tidak boleh diikuti. Mana yang dimaksud oleh influencer yang sebenarnya baik, tapi setelah dikonsumsi oleh anak-anak usia rentan, itu malah salah tangkap. Oke, mungkin contohnya adalah beberapa influencer yang mungkin sekarang lagi viral mengenai mungkin kripto ataupun tentang manajemen investasi, yang mana ketika mereka menyebutkan bahwasanya sistem pendidikan di Indonesia itu kurang baik,
Itu kritik dari influencer tersebut. Tapi masih banyak sekali orang-orang Indonesia yang dimana masih usia rentan itu menangkap bahwasanya bukan sistem pendidikan yang baik, tapi menganggap bahwa sekolah itu nggak baik. Nah, di sini kan udah kelihatan nih teman-teman antara apa yang dimaksud influencer dan juga apa yang ditangkap oleh teman-teman. Apa yang ditangkap oleh para konsumen-konsumen konten tersebut kan udah beda. Lagi pula dampak negatifnya ya teman-teman, ketika seorang influencer itu membuat konten, itu akan lebih mudah dipotong-potong videonya. Jadi kebanyakan yang aku lihat bahwa saya di media sosial short video ataupun video pendek itu adalah mereka mengambil video panjang, mereka mengambil klip-klip kecilnya, tapi mereka nggak lihat secara full. Nah, padahal ketika kita membagikan klip hanya sebagian aja, itu malah bisa menimbulkan adu domba, itu malah bisa menimbulkan hal-hal negatif lainnya. Nah, lalu apa dampak positifnya? Dampak positifnya adalah ketika kita menjadi seorang influencer, itu kita bisa mendapatkan pendidikan yang gratis. Kita bisa mendapatkan sharing dari orang lain mengenai kelebihan mereka, dan kita bisa dapatkan secara gratis tanpa cuma-cuma. Nah, masalahnya teman-teman, di Indonesia ini itu masih banyak sekali teman-teman yang salah kaprah antara yang dimaksud influencer tersebut dan juga apa yang kita tangkap. Nah, inti dari video ini itu adalah bagaimana teman-teman bisa menangkap maksud dari para influencer, dan juga semoga influencer di Indonesia itu akan semakin baik dan juga lebih baik untuk membagikan konten-konten positif daripada konten negatif yang ada di Indonesia. Jadilah bijak, jadilah orang yang pintar dalam sosial media, jangan sebar berita hoax. Saya Abian, selamat malam, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.